selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran firman Tuhan di kelas tema Adonai pada hari Jumat 6 Oktober 2023. Yang akan disampaikan oleh narasumber kami seperti biasa adalah Pak Pendeta Daniel Palungan. Yang temanya malam ini masih lanjutan dari pelajaran Kristologi masuk ke seri ke-6 dengan tema Inkarnasi Yesus Kristus. Suatu tema yang sangat menarik ya Bapak Ibu untuk kita pelajari dan kita tahu. Baik, sebelum kita memulai acara pembelajaran kita, maka kelasnya akan dipimpin doa pembukaan oleh Ibu Vini. Silakan Ibu Vini. Iya, baik. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman yang ada di live ya. Di live sudah ramai sekarang, baik Anda yang ada di channel Idara atau di channelnya YouTube ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, saat ini kami datang menghampiri Engkau yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, ya Bapa yang kami agungkan. Inilah kesempatan yang indah bagi kami saat ini ya Bapa, kami bisa belajar tentang kebenaran Tuhan. Bapak, Engkau telah mengirim Bapak dosen kami di sini, ya Bapak, yang mengajar kami tentang inkarnasi Yesus Kristus, ya Bapak. Pelajaran Kristologi. Bapak, berkati hamba-Mu, biarlah hamba-Mu, Tuhan, dimampukan melalui pertolongan Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ini pelajaran yang penting bagi kami semua. Bapak Surgawi, inilah kami yang siap untuk melayani Engkau. Engkau juga memberkati moderator kami, Ibu Aling, Tuhan, supaya bisa memandu acara ini dari awal sampai akhir. Bapak Surgawi, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saya kembalikan kepada Bu Aling. Ya, baik, terima kasih Ibu Vini untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu yang terkasih yang Kristus, sebelum kita memulai pembelajaran kelas kita akan mendengar terlebih dahulu profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan dan juga pengertian tentang pelajaran Kristologi. Silakan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, Emis MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab, Kingdom Citizen. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah menyelesaikan satu seri pelajaran kita tentang soteriologi, dan sekarang kita akan masuk di dalam satu pembahasan materi baru, yaitu doktrin Kristologi. Doktrin ajaran Alkitab yang menguraikan secara sistematis. Ini pelajaran yang sangat
karena tokoh ini adalah tokoh sentral di dalam iman Kristen, tokoh sentral di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Baru maupun di dalam Perjanjian Lama. Dan semua orang-orang Kristen itu sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun, iman kepada Yesus itu tidak cukup dengan percaya, tetapi iman kepada Yesus itu juga harus bertumbuh kepada pengenalan yang benar akan pribadi Yesus itu sendiri. Nah, itu sebabnya maka pengajaran ini perlu disampaikan secara menyeluruh dan sistematis supaya orang-orang Kristen itu betul-betul juga memiliki pemahaman yang menyeluruh dan benar tentang siapa Yesus yang mereka percayai. Nah, pelajaran ini sangat penting oleh karena akhir-akhir ini, tetapi ini bukan sesuatu yang baru. Ya, dari sejak bapak-bapak gereja sampai hari-hari ini, pertentangan-pertentangan tentang Kristus itu juga senantiasa ada. Ada gereja-gereja yang juga secara denominasional itu sudah berdiri dan gereja itu jelas-jelas tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan kemudian pada hari-hari ini di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya itu, dunia maya diguncangkan dengan ada pendeta yang sekian lama membaktikan diri kepada Yesus, tetapi kemudian berbalik dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan Gembala baik. Dan karena itulah maka saya sangat terbeban dan merasa bertanggung jawab untuk mengajarkan juga ini kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang hanya berbasis kepada argumentasi-argumentasi yang asumtif dan bukan argumentasi yang dibangun berdasarkan fakta data dari Alkitab. Ya, saya harapkan Bapak Ibu tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang percaya, tetapi juga menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman itu dengan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang alkitabiah, komprehensif tentang pokok-pokok iman. Dan salah satu pokok iman yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini adalah ya, akan ada banyak pergumulan-pergumulan tentu, tetapi saya berharap dan saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu ayat-ayat Alkitab yang mengisahkan tentang Yesus itu sebagaimana yang dimaksud oleh Alkitab itu dan oleh para penulis. Saya mengharapkan supaya Bapak Ibu mengikuti sesi demi sesi yang kemudian pada akhirnya saudara akan mengambil satu kesimpulan yang tepat bahwa dan Yesus itu adalah Juru Selamat. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong saudara, memberikan kesehatan, memberikan waktu, dan memberikan niat yang baik untuk dapat mengikuti pelajaran ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih operator yang sudah menayangkan profil dari Pak Pendeta dan Palungan dan pengertian tentang pelajaran Kristologi. Berarti pelajaran Kristologi itu penting sekali untuk kita pelajari dan kita ketahui supaya kita benar-benar mengetahui kebenaran yang hakiki menurut kebenaran firman Tuhan sehingga kita tidak mudah disesatkan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mulai pembelajaran kelas kita, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Shalom, selamat malam Bu Aling. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Semoga selalu sehat. Sehat, ya. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Terima kasih Bu Aling. Selamat malam saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali. Kita pada malam ini akan melanjutkan pelajaran kita tentang doktrin Kristologi. Ya. Kita Yesus sebelum penciptaan, Yesus di dalam Perjanjian Lama, dan Yesus dalam nubuatan Perjanjian Lama. Jadi bagaimana sesudah akhir masa Perjanjian Lama itu Yesus akan dinyatakan kepada manusia dalam wujud manusia. Nah, karena itu maka kita akan masuk di dalam satu subjudul yang bernama
inkarnasi Tuhan Yesus atau inkarnasi Yesus Kristus. Nah, ini satu pelajaran yang sangat sentral di dalam doktrin Kristologi, karena kalau kita salah memahami di sini, maka kelanjutan dari doktrin itu akan mengalami satu kelemahan-kelemahan di sana-sini dan mudah untuk diruntuhkan oleh orang-orang yang tidak kepada Yesus. Nah, oleh karena itu maka perlu untuk kita sak baik-baik, sehingga dengan demikian kita tidak bingung kalau kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saudara tentang eksistensi atau keberadaan Yesus Kristus sebagai manusia. Nah, ada pendeta yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang kemudian didiami oleh Allah. Itu satu pernyataan yang sangat kuat di YouTube dan juga di materi-materi seminar akan pendeta itu, bahwa Yesus itu manusia yang kemudian Yahweh masuk tinggal di dalam Yesus itu. Apakah pandangan itu benar atau tidak? Ya, saya tidak mau berkomentar di sini. Pada saudara, apa yang dimaksud dengan inkarnasi Yesus Kristus itu menurut pandangan? Memang ini sudah diterima oleh sejak dulu sampai sekarang, walaupun juga tidak terlepas dari tantang-tantang seperti yang saya katakan itu. Nah, kita mulai saja. Kata inkarnasi tidak terdapat di dalam Alkitab bahasa Latin. Namun asal katanya dengan incarne. Incarne. Dalam bahasa Yunani itu adalah ensarki. Ya, en itu dalam, sarki itu daging. Sama dengan dalam daging. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa ayat yang sudah jelas itu ya, memberitahukan bahwa Yesus itu bersifat daging. Saya bacakan satu ayat saja dulu supaya saudara bisa. 1 Yohanes 4 ayat yang kedua berkata, ya, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, ini adalah ujian pneumatologi sebenarnya. Apakah orang itu penuh dengan Roh Kudus atau Roh Kudus? Itu salah satu bahan uji yang saudara bisa pakai untuk mengetahui itu betul-betul dipenuhi dengan Roh Allah atau bukan adalah apakah dia mengakui bahwa Yesus itu telah datang ke dalam dunia sebagai manusia. Ya, Yeshua Amasia, ya, di dalam perjanjian lama itu kemudian datang dalam wujud manusia, maka itu disebut sebagai satu inkarnasi. Dan kalau seseorang bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah datang dalam rupa manusia, maka berarti orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena jelas Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata Yesus itu adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Allah yang menyatakannya kepadanya. Nah, jadi walaupun ini konteks utamanya adalah ujian terhadap seseorang yang penuh Roh Kudus atau bukan, tetapi jelas dalam hal ini bahwa ukuran kebenaran dari seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah apakah ada pengakuan bukan hanya di mulut tetapi dari hati yang berlandas kepada iman
bahwa sungguh Yesus telah datang sebagai manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 15 itu, bahwa firman itu telah menjadi daging. Jadi itu ayat-ayat yang jelas. Saya baca satu ayat lagi, saudara ya. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Agunglah rahasia ibadah kita karena kita mempercayai bahwa Dia, Allah, telah menyatakan diri di dalam rupa manusia. Nah, saya harap dengan kalimat-kalimat ini saudara bisa langsung mengkomparasi dengan pernyataan dari pendeta tadi itu bahwa Yesus itu manusia yang Allah datang dan tinggal di dalamnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa Allah datang dalam rupa manusia. Gitu ya. Nah, itu beberapa ayat saja dulu saya sampaikan itu. Nanti penjelasannya akan berlanjut. Ya. Pribadi kedua Tritunggal mengambil bentuk atau rupa manusia. Ya. Mengambil bentuk atau rupa manusia. Anak Allah menjelma atau menghampakan diri menjadi daging atau di dalam daging. Nah, kata menjelma di sini, ini saya belum koreksi bahasanya ini, karena kata menjelma di sini, ini bisa berarti kehilangan hakikat yang lama, lalu menerima full hakikat yang baru. Ya, jadi umpamanya jadi-jadian itu. Ya, ada dalam cerita-cerita mitos di Indonesia, ya, itu babi ngepet. Ya. Manusia menjelma menjadi babi. Ketika dia manusia, dia bukan babi. Tetapi ketika dia menjadi babi, kemanusiaannya hilang, lalu full menjadi babi. Nah, itu menjelma. Tetapi kalau Yesus tidak tepat untuk dipakai kata menjelma. Karena ketika dia datang sebagai manusia atau menyatakan diri di dalam rupa manusia, dia tidak kehilangan hakikat keilahiannya. Ya. Dia tetap di dalam hakikat keilahiannya, tetapi sekaligus juga menampakkan diri atau menyatakan diri di dalam rupa atau wujud manusia. Nah, jadi di situ ada perbedaan yang sangat jelas antara menjelma dengan berinkarnasi. Nah, karena itu inkarnasi adalah sebagai berikut. Saya definisikan begini. Inkarnasi adalah Allah menambahkan bagi dirinya sifat-sifat kemanusiaan seutuhnya. Jadi bukan manusia yang sudah ada kemudian didiami oleh Yahweh atau Yahweh masuk ke dalam orang itu, tetapi Allah secara sukarela menambahkan kepada dirinya sifat-sifat kemanusiaan seutuhnya. Sehingga dalam diri Yesus berpadu dua sifat secara sempurna, yaitu sifat ilahi dan sifat insani. Nah, jadi di sini perhatikan dulu di sini. Allah seutuhnya. Ya, yang kita sudah baca di dalam kisah Yesus dalam Perjanjian Lama, dalam pra penciptaan. Ya, dia adalah Allah. Tetapi kemudian dia yang adalah Allah sempurna itu
kemudian menambahkan bagi dirinya sifat-sifat kemanusiaan secara sempurna. Jadi tidak ada sifat-sifat manusia yang tidak ada pada Yesus kecuali hakikat berdosa. Ya, itu tidak ada pada Yesus. Tetapi sifat-sifat kemanusiaan sama seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa itu seutuhnya ada pada Yesus. Nah, karena itu maka dikatakan di dalam diri Yesus itu berpadu dua sifat, sifat ilahi dan sifat insani. Ya, itu perlu saudara pahami dulu dari konsep inkarnasi dalam definisi ini. Yang kedua, kedua sifat itu bersatu, tetapi tidak bercampur. Nah, ini agak perlu satu pemahaman yang dalam, analisis yang dalam, bagaimana ada dua sifat yang bersatu tetapi tidak bercampur. Manusia ya sifat kemanusiaan, ilahi ya keilahian seutuhnya. Tidak pernah sifat kemanusiaan menjadi sifat kealahan, dan sifat kealahan tidak pernah menjadi sifat kemanusiaan. Kedua-duanya tetap mempertahankan keberadaannya baik sebagai ilahi maupun sebagai insani, tetapi menyatu. Nah, di sini perlu ada satu pemahaman secara iman dan berdasarkan iluminasi Roh Kudus untuk memahami itu, karena ini bukan sesuatu yang matematis, ya, tetapi ini sesuatu yang murni merupakan satu misteri ilahi, tetapi karena dinyatakan di dalam Alkitab, maka kita harus mempercayai dan menerima itu sebagai satu kebenaran bahwa kedua sifat itu menyatu tetapi tidak bercampur. Ya. Berbeda tetapi tidak terpisahkan sampai selamanya. Oleh karena itu, sejak kelahiran Yesus di kandang domba di kandang Bethlehem, ya, kesatuan antara hakikat dan sifat ilahi, hakikat dan sifat insani di dalam diri Yesus itu berpadu, tidak terpisahkan lagi sampai selama-lamanya. Ya, jadi sekarang ini Yesus di dalam kerajaan surga di sebelah kanan Allah itu mengenakan pada dirinya sifat ilahi dan sifat kemanusiaan, dan itu tidak terpisahkan. Dan sekarang itu Yesus mengenakan kemanusiaan yang sempurna, tidak saling membatasi. Nah, ini tidak saling membatasi dan tidak saling mengurangi. Artinya begini, ketika Allah menambahkan kepada dirinya sifat-sifat kemanusiaan, itu tidak berarti keilahiannya berkurang 0,00001%. Enggak. Keilahiannya sama sekali tidak berkurang. Dia tetap utuh. Dan juga kemanusiaannya tidak diseleksi. Seutuhnya sifat kemanusiaan itu dikenakan kepada Yesus. Ya, sebabnya dikatakan di sini bahwa tidak terpisahkan, tidak saling membatasi, dan tidak saling mengurangi. Ya, nanti kita akan melihat apa yang berkurang sesudah Yesus menjadi manusia itu. Ya. Nah, saya harap dari definisi ini Bapak Ibu sudah bisa ya, apa yang maksud dengan inkarnasi itu? Itu Allah menambahkan bagi dirinya sifat-sifat kemanusiaan seutuhnya, sehingga dalam diri Yesus berpadu dua sifat, yaitu sifat ilahi dan sifat insani. Kedua sifat itu bersatu tetapi tidak bercampur, berbeda tetapi tidak terpisah sampai selamanya, dan tidak apa mengurangi. Ya. Nah, cara bagaimana proses inkarnasi itu
adalah melalui kelahiran atau Allah meminjam rahim seorang perawan. Nah, di sini kita akan berbeda dengan paham dari teologi liberal, ya, yang di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia 14 itu dikatakan perempuan muda, ya, perempuan muda. Ya. Tetapi dalam bahasa aslinya itu alma, ya, alma, alma, yang diterjemahkan ke dalam King James Version itu virgin, seorang perawan dan belum bersentuh dengan seorang laki-laki. Karena banyak perempuan-perempuan muda tetapi sudah menjanda, lagi di Indonesia sekarang ini, lagi di belahan-belahan dunia yang lainnya itu, yang memberi kebebasan kepada manusia untuk berfree sex itu. Masih muda tetapi sudah tidak virgin. Nah, yang dimaksud dengan perempuan muda di dalam Yesaya pasal 7:14 itu adalah perawan, seorang yang masih murni oleh karena belum bersentuhan dengan seorang laki-laki. Nah, jadi artinya bahwa dari perempuan yang murni ini Allah meminjam rahim, kemudian oleh Roh Kudus, ya, oleh Roh Kudus tubuh jasmani dari Yesus itu di rahim perempuan muda yang perawan itu. Nah, itu sebabnya maka Yesus itu bukan dikatakan di dalam, saya lupa ayatnya itu, bahwa dia lahir bukan laki-laki tetapi sepenuhnya dari Allah. Jadi proses terbentuknya janin Yesus di dalam rahim Maria itu bukan karena ada pembuahan sperma seorang laki-laki kepada sel telur seorang wanita, tetapi itu murni sepenuhnya tanpa sumber dari sel telur dan tanpa pembuahan dari sperma seorang laki-laki, tetapi murni itu sepenuhnya karya Roh Kudus di dalam rahim Maria. Nah, ini saya tidak selami, saudara, dari segi ilmu kedokterannya, ya, bagaimana kalau satu sel telur yang berbuah tetapi tidak dibuahi oleh sperma laki-laki itu bagaimana, ya? Saya tidak ke situ, saya tidak amati ke situ dan saya tidak tahu itu, tetapi yang pasti sesuai dengan pandangan Alkitab itu bahwa dalam rahim Maria janin Yesus itu ya murni tumbuh tanpa ada kontribusi dari Maria, dalam arti sel telurnya nggak ada. Apalagi Yusuf sama sekali nggak ada. Nah, oleh karena itu maka dikatakan di dalam Injil Lukas ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Tetapi kemudian malaikat berkata, Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan itu sebabnya anak yang akan kau kandung itu disebut kudus. Kudus, ya. Dalam arti bahwa murni dari dosa, bersih dari dosa. Karena tidak setetes pun darah Maria mengalir di dalam tubuh janin itu. Ya, ada teman-teman yang suka berbicara tentang penemuan-penemuan arkeologi tentang Yesus. Yang terakhir waktu kami ke Sumatera kemarin itu, ada seorang yang pernah berkunjung ke Israel, lalu dia mengatakan bahwa di sana ditemukan kain kapan Tuhan Yesus. Ya,
kain yang pernah dipakai oleh Yesus untuk membersihkan keringat dan juga membersihkan darahnya. Lalu itu ditemukan di situ ada tetesan-tetesan darah, sudah diteliti secara ilmiah dan ditemukan bahwa tetesan darah pada kain kafan dan kain peluh yang dipakai oleh Yesus itu berbeda dengan rumusan darah manusia pada umumnya. Nah, saya bertanya kepada dia, apakah Bapak pernah menemukan satu data bahwa pusar Yesus itu menyambung dengan tubuh Maria? Saya belum mendapat itu, dan ini terus terang saya mencari ini. Saya sudah bertanya kepada banyak tokoh-tokoh teolog pasti. Nah, namun dari segi teologi, perspektif teologi, ya, Yesus tidak perlu membutuhkan pusar, karena secara awam saya mengetahui bahwa pusar itu adalah makan dari janin yang ada di dalam kandungannya itu. Jadi makanan yang dimakan oleh janin yang membuatnya bisa bertumbuh di dalamnya itu adalah bersumber dari maknya melalui pusar itu. Nah, tetapi karena itu dinaungi oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria, maka saya berkesimpulan secara teologis tidak ada setetes pun makanan dari Maria atau katakanlah dalam tanda petik seperti ASI yang masuk ke dalam tubuh Yesus walaupun Yesus itu ada di dalam rahimnya Maria. Saudara bisa paham itu ketika saudara membaca Injil Lukas pasal 1. Bahwa Maria memang tidak bersentuhan dengan laki-laki dan dikatakan bahwa bayi Yesus itu di dalam rahim Maria itu dibungkus, diselubungi, dinaungi oleh Roh Kudus sehingga dia akan terbebas dari pengaruh tubuh dan keberadaan Maria selama dia ada di dalam rahimnya itu. Nah, jadi di sini yang dipinjam itu murni hanya rahim daripada Maria. Nah, kata kenosis ini di dalam Efesus Filipi pasal 2 nanti ya, tapi saya baca dulu. Kata kenosis yaitu Yesus Kristus Tuhan menghampakan diri dengan jalan, diselubunginya kemuliaan kealahannya. Nah, diselubunginya artinya di dalam proses kenosis itu sifat-sifat kealahan Yesus sama sekali tidak berkurang, ya, yang saya sudah katakan di dalam definisi tadi di atas itu. Tetapi yang diselubunginya adalah manifestasi kemuliaan kealahannya. Bukan hakikat kealahan, bukan sifat-sifat kealahan, tetapi yang dikurangi atau yang diselubungi adalah manifestasi. Ya, sudah tahu apa itu manifestasi, ya? Satu perwujudan, satu ekspresi, satu penampakan seperti berjalan di atas air, membangkitkan orang mati. Itu adalah manifestasi-manifestasi kealahan. Artinya kekuasaannya itu nyata, tetapi Yesus datang dalam rupa manusia, tidak dikenakan atau tidak tunjukkan semua sifat-sifat keilahian itu. Manifestasi, ya, tidak diwujudkan semua manifestasi kemuliaannya itu. Hanya di dalam momen-momen tertentu Yesus menyatakan kemuliaan keilahiannya itu. Ya, jadi yang dibatasi dari kealahannya dari Yesus, kealahan Yesus itu bukan
hakikatnya dan bukan sifat-sifatnya, tetapi hanya manifestasinya. Umpamanya gini, yang disebut sebagai manifestasi itu adalah, contohnya saya nih. Saya kalau lagi mengantar cucu saya untuk latih sepak bola, di situ orang akan kenal saya hanya sebagai opah dari cucu-cucu saya. Ya, baru belakangan ada yang kemudian tahu, oh pendeta. Ya, jadi opah pendeta. Tetapi saya tidak memanifestasikan kependetaan saya kepada mereka. Tanya-tanya atau kenalan-kenalan lebih lanjut lagi, mereka tahu ternyata saya dosen gitu. Jadi ketika saya ke Medan kemarin itu, mereka udah tahu, oh Pak dosen mau pergi seminar gitu. Tetapi kepada mereka, saya tidak memanifestasikan potensi dosen saya itu. Itu yang namanya manifestasi. Tetapi ketika saya ada di dalam kelas seperti ini, saya memanifestasikan diri saya sepenuhnya sebagai dosen. Nah itu saya kasih satu contoh atau satu perbandingan apa yang dimaksud dengan manifestasi. Luar, orang bisa saja melihat saya sebagai seorang yang dungu, ya. Dan itu memang banyak. Ketika saya sudah masuk di dalam kelas gitu, orang kemudian tahu, oh ternyata Pak Daniel ini seorang dosen. Nah jadi manifestasi itu tidak di lapak bola, tidak juga di dalam perbincangan dengan teman-teman, tetapi manifestasi kualitas dosen itu baru muncul ketika ada di dalam kelas. Nah, sama seperti Yesus. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, kualitas keallahannya itu tidak berkurang sama sekali, tetapi dia dengan rela juga tidak memanifestasikan, ya, tidak sifat dan hakikat keallahannya itu. Nah, pembatasan manifestasinya ini rupanya ini, ya, melalui penyaliban sebagai manusia. Ketika Yesus di atas kayu salib, bisa saja saudara-saudara, dia melakukan mujizat, ya, dia bisa melakukan tanda-tanda yang ajaib yang kemudian akan semua orang yang ada di situ terkagum-kagum. Tetapi pada waktu itu Yesus dengan sengaja tidak mempergunakan hakikat dan kuasa keilahiannya untuk membebaskan diri dari salib itu. Bahkan ketika dia salib itu, dia menampakkan kemanusiaannya dengan berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu kalimat itu juga seringkali dijadikan sebagai satu poin sasaran dari orang yang anti tentang kesatuan antara Bapa dan anak. Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah ada satu momen di mana Yesus berpisah dari Allah? Tidak pernah. Tetapi ada yang mengatakan begini, pada waktu itu Yesus disalib, Yesus berseru dan Bapa memalingkan mukanya, tidak memandang kepada Yesus yang sedang berteriak-teriak di atas kayu salib. Itu satu pandangan. Tetapi pandangan saya adalah bahwa waktu itu Bapa, ya, yang bersama-sama dengan Yesus, yang tidak pernah berpisah dengan Yesus, bukan tidak mampu untuk menolong Yesus yang sedang membutuhkan pertolongan itu, tetapi Eloi, Eloi lama sabachthani itu berarti Bapa sengaja membiarkan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Tetapi sekali lagi saudara mesti diingat di sini bahwa kematiannya di kayu salib itu bukan
kematian secara ilahi, tetapi kematian secara insani. Nah, jadi di situ kita bisa melihat dengan jelas bahwa memang Yesus tidak menampakkan atau tidak memanifestasikan seluruh seutuhnya sifat-sifat dan hakikat keilahiannya itu, tetapi ketika dia telah menambahkan bagi dirinya sifat kemanusiaan seutuhnya, maka dia membatasi manifestasi keilahiannya itu. Ya. Atau tidak digunakannya beberapa sifat kesempurnaan keilahiannya waktu dia di dunia ini. Itu yang dimaksud dengan Yesus berinkarnasi, ya, bukan berpadu dengan manusia lalu sifat hakikat keallahannya berkurang, tetapi yang manifestasinya. Ya, saya harap saudara sudah bisa nangkap apa yang saya maksudkan di situ, supaya saudara tidak bingung lagi. Loh, katanya Yesus itu Tuhan, tapi kok mati. Katanya Yesus itu bersatu dengan Bapa, tapi kok ditinggalkan Bapa. Nah, itu. Jadi dengan itu saudara bisa menjawab bahwa bukannya Bapa tidak ada ketika Yesus sedang di atas kayu salib, tetapi Bapa membiarkan untuk Yesus harus mati, karena tanpa kematian maka penebusan menjadi nah itu saudara, ya. Nah, dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11, kita akan melihat di sini beberapa kata yang sangat penting berkaitan dengan Yesus pra-inkarnasi dan Yesus sesudah inkarnasi. Bagian Alkitab ini dinyatakan dengan maksud menasihati umat secara praktis, ya, maksudnya jemaat di Filipi, ya. Kisah ini diangkat oleh Paulus di dalam konteks itu supaya jemaat di Filipi tahu bagaimana rumus hidup di dalam kesatuan itu. Ini saya sudah khotbahkan di Sema Adonai, ya, bahwa mereka bisa bersatu kalau mereka masing-masing mau meneladani Yesus. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi secara praktis dinasihatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka dapat hidup di dalam kesatuan yang sejati. Nah, bagaimana rumusnya? Salah satunya adalah mereka harus meneladani Yesus. Nah, tetapi secara teologi di sini ada hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Tindakan Yesus Kristus, anak Allah, yang meninggalkan surga atau meninggalkan kemuliaannya dan menjadi sama dengan manusia dan menderita di salib, digunakan di sini sebagai ilustrasi pikiran Yesus, beserta dengan penjelasan-penjelasan atau nasihat yang dinyatakan Rasul. Ia juga memperkenalkan secara jelas dan singkat konsep penghampaan, ya, konsep penghampaan diri yang paling tegas di seluruh Alkitab. Jadi proses penghampaan diri atau kenosis itu memang hanya di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 ini yang paling tegas dibandingkan dengan surat-surat Paulus atau bahkan dengan Injil-Injil oleh rasul-rasul yang lain. Nah, ini ayat yang ke-6. Menyatakan bahwa Kristus berada dalam rupa Allah. Yesus ada dalam rupa Allah. Di dalam bahasa aslinya itu morpheteu, rupa Allah. Yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan existing in the form of God. Dalam keberadaannya di dalam rupa Allah. Kata yang dipakai bagi istilah umum ialah dalam, yang diterjemahkan dari
huparkon. Ya. Jadi keberadaannya itu sebelum dia berinkarnasi, dia dalam rupa Allah. Nah, karena itu saya bacakan dari Alkitab kita bahasa Indonesia. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan. Nah ini, perhatikan di sini. Kesetaraan. Yesus sebelum berinkarnasi seutuhnya di dalam rupa Allah dan memiliki status setara. Nah, apa arti setara itu? Nanti kalau saudara belajar kepada dosen yang lain atau nanti siapa yang mengajarkan tentang Tritunggal, ya, itu nanti saudara akan tahu apa yang dimaksud dengan setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, jadi Paulus menjelaskan di sini bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu setara dengan Allah. Ya, ini sebenarnya secara langsung meneplak ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia yang didiami Allah. Berarti Yesus bukan Allah. Lalu Yesus lebih rendah daripada Allah. Nah, itu. Dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di sini jelas bahwa pernyataan-pernyataan di luar sana itu adalah pernyataan-pernyataan yang asumsi, ya, asumsi, analisis rasionalistis, tetapi tidak berlandas kepada pemahaman Alkitab yang benar. Nah, Paulus berkata bahwa Yesus itu dalam rupa Allah dan setara dengan Allah. Oh, ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi Allah secara sukarela menambahkan bagi dirinya rupa manusia. Bukan Allah masuk ke dalam manusia yang sudah ada, tetapi Allah yang sudah ada menambahkan kepada dirinya sifat-sifat kemanusiaan. Dan menjadi sama dengan manusia tuh, menjadi sama dengan manusia. Sempurna seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, tuh, dalam keberadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, mati di atas kayu salib itu dalam keberadaannya sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Nah, itu saya katakan tadi itu. Dua sifat itu menyatu tetapi bercampur. Karena kalau dia bercampur, ada dua kemungkinan. Manusia Yesus mati dan keallahannya ikut mati, atau keallahannya tidak pernah mati dan dengan demikian juga kemanusiaannya tidak akan mati. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa tanpa kematian Yesus tidak ada keselamatan. Nah, oleh karena itu maka rumusan tentang inkarnasi kedua hakikat dan sifat itu menyatu tetapi tidak bercampur, itu sesuatu yang wajib saudara terima dan itu bukan sesuatu yang sulit, oleh karena jelas Alkitab mengatakan bahwa pada satu ketika Yesus mati. Yang mati itu bukan keallahannya tetapi kemanusiaannya. Nah, jadi saudara, ini penjelasan dari Dr. Kristus tidak berusaha mempertahankan keberadaan keilahiannya itu, tetapi ia rela menghampakan dirinya. Kata kenosis itu adalah utama sekali ini. Kenosis itu penghampaan dirinya. Ya. Konsep kenosis berasal dari kata ekenosen. Ya. Dari kata kerja keneo, sama dengan mengosongkan.
menghampakan diri di dalam terjemahan kita bahasa Indonesia. Terdapat juga di dalam Roma pasal 14. Ya, coba saya baca ini. Roma 4 ayat yang ke-14. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Tidak begitu jelas di sini. Bagian. Sebab mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian. Nah, nanti saya periksa ulang ini. Kalau 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jangan menjadi hampa, jangan menjadi kosong. Oh, diangkat ini kata-kata yang bersamaan sebenarnya, tetapi dalam konteks yang berbeda. Ya, ini saya belum periksa ulang ini. Jadi Yesus setara dengan Allah kemudian menghampakan diri, ya. Menghampakan diri di sini bukan menghilangkan, itu saudara perlu tahu itu, bukan menghilangkan hakikat dan sifat-sifat keilahiannya, tetapi membatasi manifestasi keilahiannya itu. Itu yang dimaksud dengan mengosongkan diri. Ya. Ini mengosongkan, nah ini diterjemahkan ini. Mengosongkan, kata mengosongkan itu sebenarnya tidak tepat. Ya. Sebenarnya tidak tepat atau kurang tepat. Ya, ini dikatakan dalam diktat ini King James Version agak tepat karena itu berarti Yesus menghampakan dirinya dari pemanifestasian keilahian. Made himself nothing. Ya. Jadi membuat dirinya itu seolah-olah nothing. Kata hamba itu doulos. Doulos itu adalah status sosial yang paling rendah dari antara semua manusia pada zaman itu, karena doulos itu sepenuhnya berada di dalam kekuasaan tuannya. Nah, Yesus made himself nothing, membuat dirinya sendiri seperti bukan apa-apa. Nah, kata labon dari kata labono sama dengan telah mengambil, atau juga sama dengan taking, mengambil bagi dirinya sifat kemanusiaan. Jadi ini hanya apa saudara, dari uraian kata demi kata yang ada di dalam Filipi pasal 2 itu. Dalam konteks ini ia menambahkan bentuk manusia, ya, tanpa mengurangi sesuatu, baik dari sifat kemanusiaan itu atau juga mengurangi kealahan yang kepadanya manusia itu ditambahkan. Jadi kealahannya sama sekali tidak berkurang, demikian juga keilahiannya sama sekali tidak berkurang. Jadi kedua-duanya sempurna. Kata morfe, ya, itu rupa atau bentuk dalam ayat yang ke-6 yang ke-7. Adalah bagian terkecil mempunyai arti dan nilai intrinsik, sifat intinya. Ya, jadi di dalam diri Yesus itu ada rupa Allah dan kemudian mengambil rupa seorang manusia. Ya, ini saya kira terlalu detail-detail di sini karena agak ini ya. Nah, jadi saudara-saudara, itulah penjelasan tentang apa itu inkarnasi. Ya, sekali lagi
bahwa Allah, Yesus atau Yeshua Amasya dalam rupa Allah, tetapi kemudian secara sukarela menambahkan bagi dirinya sifat-sifat kemanusiaan tanpa mengurangi hakikat dan sifat keilahiannya, dan keduanya itu bersatu di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kita sering mendengar bahwa di dalam Yesus itu berpadu dua keberadaan, yaitu keberadaan sebagai Allah dan juga keberadaan sebagai manusia. Ya, ada juga yang memberikan istilah dua natur dari Yesus. Itu ada istilah-istilah lain yang dosen-dosen yang lain yang mengajarkan itu. Ada dua natur dari Yesus. Saya kira saudara itu tentang inkarnasi ya. Nah, yang berikut, apa yang menjadi tujuan? Apa yang menjadi tujuan Allah sehingga Dia yang sempurna sebagai Allah itu mau datang ke dalam dunia ini untuk dan mengambil rupa sebagai manusia dan hidup di tengah-tengah manusia selama 33 tahun setengah. Untuk apa itu? Nah, ini kita akan baca dari sini. Yang pertama adalah bahwa melalui inkarnasi Allah mau menyatakan atau mau memperlihatkan dirinya kepada manusia. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, kata berada di pangkuan Bapa di sini, saudara, artinya bahwa pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, pada waktu yang bersamaan juga dia ada di pangkuan Bapa. Melekat, berelasi secara harmonis dan tidak terpisahkan dengan Bapa. Ini artinya bahwa Yesus itu sekaligus di dalam ini menyatakan diri sebagai Allah yang maha hadir. Pada satu tempat dia ada di surga, pada tempat yang lain dia datang untuk menyatakan diri kepada manusia, supaya dengan melihat Yesus, manusia dapat mengenal Bapa. Di dalam Injil, Filipus berkata kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, kata Filipus. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah, jadi inkarnasi adalah satu cara atau satu langkah yang ditempuh oleh Bapa untuk memperlihatkan dirinya kepada umat manusia. Yang kedua, tujuan dari inkarnasi adalah untuk menyediakan korban yang sempurna bagi dosa manusia. Korban yang sempurna. Kita tahu bahwa di dalam hukum Taurat ada korban-korban yang memang sudah ditetapkan oleh Allah kepada manusia untuk dilakukan, dan dengan itu maka dosa-dosa mereka itu dihapuskan atau diampuni oleh Tuhan. Tetapi korban-korban binatang atau hewan yang ada dalam perjanjian lama itu sama sekali tidak menghilangkan hakikat dosa itu dari manusia atau memutuskan hubungan dosa itu dari manusia, tetapi itu secara temporal. Makanya setiap tahun atau sekali dalam setahun, orang yang sama harus kembali mempersembahkan lagi korban untuk dosa-dosa mereka itu. Nah, tetapi ketika
Yesus datang, dia mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna, maka dengan itu semua tuntutan korban untuk penghapusan dosa manusia sudah sempurna dan tidak dibutuhkan lagi adanya korban-korban bakaran, korban-korban sembelihan, korban penghapus dosa, pendamaian, dan lain sebagainya. Karena semua korban-korban di dalam perjanjian lama itu adalah tipologi kepada kematian Yesus di atas kayu salib untuk menghapus dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, itu saudara baca nanti di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 10. Jadi tanpa penjelmaan, kita pakai kata penjelmaan, tanpa inkarnasi, tidak akan mungkin ada korban yang sempurna untuk menghapus dosa orang-orang berdosa. Nah, tujuan yang berikut adalah untuk menghancurkan pekerjaan setan. Ya, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Jadi tidak ada satu kekuatan, tidak ada sesuatu upaya yang manusia bisa lakukan untuk bisa mengalahkan iblis, kecuali oleh anak Allah, oleh Yesus Kristus. Nah, kapankah iblis itu dikalahkan? Ini bukan pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Tetapi iblis itu dikalahkan ketika Yesus menghembuskan napas yang terakhir di atas kayu salib, dengan kata lain, ketika Yesus mati. Nah, mengapa Yesus mati kok dikatakan sebagai tindakan penghancuran pekerjaan iblis? Karena pekerjaan iblis itu adalah berusaha, berjuang sekuat daya dan tenaga yang ada pada dirinya untuk menghalangi manusia kembali kepada Allah. Pekerjaan iblis adalah untuk menghalangi atau berusaha untuk menggagalkan rencana dan karya Allah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Karena itu ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, iblis itu bekerja dengan segala cara, segala upaya untuk menyingkirkan Yesus. Dan apa yang dia pikirkan, bahwa dengan membunuh Yesus, maka semua rencana Allah untuk menyelamatkan manusia itu stop atau gagal total. Tetapi justru ya, iblis tidak mengerti, dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maka karya penyelamatan Allah atas orang-orang berdosa itu menjadi sempurna. Nah, jadi tanpa kematian tidak akan ada penyelamatan. Tanpa ada kematian Yesus, tidak ada anugerah yang sempurna. Karena itu, kematian Yesus adalah perwujudan kasih dan karya penyelamatan Allah yang sempurna, dan sekaligus juga untuk menggagalkan semua pekerjaan setan untuk menghalangi manusia berdosa kembali kepada Allah. Nah, tanpa kematian Yesus, iblis akan terus berkuasa atas kehidupan manusia. Dengan kematian Yesus, maka iblis telah dikalahkan. Nah, jadi iblis kalah ketika Yesus mati. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, itu Yesus menyatakan diri menang atas maut. Nah, jadi kemenangan diraih atas iblis pada waktu Yesus mati, kemenangan atas maut diraih Yesus ketika dia bangkit dari antara
orang mati. Tujuan inkarnasi adalah untuk menjadi imam besar yang rahmani. Nah, kita tahu bahwa imam itu adalah seorang yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Tanpa imam, manusia tidak bisa datang kepada Allah. Ini saya lupa ditanya itu. Kalau Yesus itu adalah imam dari suku Lewi kah? Nah, ternyata Yesus bukan dari suku Lewi, tetapi Yesus dari suku Yehuda. Makanya dia diberi gelar singa dari Yehuda. Tetapi keimaman Yesus melebihi keimaman suku Lewi. Karena Yesus adalah imam agung, imam yang sempurna, sementara imam Lewi itu adalah imam kemanusiaan. Nah, jadi Yesus tidak perlu melalui jalur keimaman suku Lewi, tetapi dia melampaui keimaman suku Lewi oleh karena dia sendiri adalah imam yang maha agung. Nah, jadi saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini supaya dia bisa menjadi pengantara antara saudara dengan Tuhan. Nah, apa yang Yesus kerjakan di atas, di surga maksudnya ini, di surga, di sebelah kanan Allah Bapa sekarang ini, tetap juga melaksanakan peranan keimaman itu dengan senantiasa menaikkan doa-doa untuk orang-orang yang percaya kepadanya dan orang-orang yang akan percaya kepadanya. Itu saudara nanti baca di dalam Alkitab. Nah, yang berikut adalah untuk memenuhi perjanjian kepada Daud. Tujuan inkarnasi adalah untuk memenuhi perjanjian Tuhan kepada Daud. Nah, kita sudah belajar itu yang namanya perjanjian nasional. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai keturunan Daud dan dia akan duduk di atas takhta Daud, bapa leluhurnya. Ya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-31 sampai 33 berkata demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Jadi Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, kalau saudara baca di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 17, di situ jelas bagaimana Tuhan berjanji kepada Daud bahwa keturunanmu tidak akan berhenti atau tidak akan turun dari takhta untuk selama-lamanya. Jadi kerajaan Daud itu kerajaan yang akan kekal selama-lamanya, dan ini kerajaan jasmani di atas muka bumi, tetapi kemudian berlanjut dengan kerajaan bersifat rohani di langit baru, bumi baru. Nah, ini kita sudah bahas panjang lebar di doktrin eskatologi. Ya, jadi tujuan inkarnasi adalah untuk menggenapkan atau untuk memenuhi perjanjian kepada Daud. Nah, yang berikut adalah untuk memberikan teladan bagi orang-orang percaya. Teladan dalam hal apa ini? Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu mengikuti jejaknya. Nah, jadi kekristenan sejati adalah kekristenan atau kehidupan napak tilas
jejak langkah Tuhan Yesus. Orang Kristen yang berharap atau berasumsi bahwa begitu dia mengikuti Yesus, maka perjalanannya adalah jalan tol. Ini pemahaman yang sempit yang akan membuat orang itu mengeluh, bersungut di tengah perjalanan mengikuti Yesus. Karena jelas bahwa mengikuti Yesus itu mengikuti teladan Yesus, mengikuti jejak langkah Tuhan Yesus. Dan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu adalah penderitaan. Saudara kalau baca mulai dari kisah kelahirannya, itu sudah dibayang-bayangi dengan maut, kematian. Orang tuanya harus menyingkir ke sana kemari karena menghindari niat-niat orang untuk membunuh Yesus. Ketika Yesus sudah mendeklarasikan diri untuk mengambil tugas pelayanan pada usia 30 tahun, sejak saat itu kita melihat bagaimana Yesus menghadapi ancaman-ancaman dan pada akhirnya berujung kepada kematian Yesus di atas kayu salib. Ya, ini saya ringkas ceritanya, tetapi saudara bisa melihat bagaimana perjalanan hidup Yesus itu selama khusus 3,5 tahun terakhir dalam pelayanan itu. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah. Tetapi Alkitab mengatakan itu dilakukannya untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu beberapa poin yang tertulis dalam diktat ini. Apa yang menjadi tujuan datangan Yesus ke dalam dunia ini? Ya. Nah, karena waktu kita semakin sempit, saudara, mungkin saya berhenti sampai di sini dari segi pemaparan. Dan sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak komentar, tanggapan, ataupun juga pertanyaan kalau ada yang masih harus dijelaskan lagi. Saya kembalikan kepada Ibu Alek. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan mempersilakan ini dan diskusi, tapi terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya silakan raise hand supaya mute-nya nanti dibukakan oleh operator. Ya, silakan Bapak Ibu, materi malam ini sungguh luar biasa menjelaskan tentang inkarnasi dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik Pak Daniel, tadi kan ada dibahas mengenai sifat-sifat Yesus Kristus, ada yang insani dan ada yang ilahi. Yang saya ingin ketahui Pak, kalau sifat Yesus yang ilahi itu seperti apa, yang insani itu seperti apa? Ya, silakan Pak Daniel. Iya, terima kasih. Nanti ada poin tersendiri tentang sifat-sifat Yesus Kristus. Ya, ada. Tetapi secara umum di sini saya sampaikan bahwa sifat-sifat ilahi itu apa? Maha kuasa, maha hadir, maha suci, maha tahu, ya. Nah, itu adalah sifat-sifat keilahian yang tetap melekat pada Yesus, sekalipun dia sudah menambahkan bagi dirinya sifat kemanusiaan yang serba terbatas, ya toh? Tetapi di dalam keberadaan sebagai manusia itu, sifat-sifat keilahiannya itu tetap ada, tidak berkurang sedikit pun. Nah, tadi sudah katakan itu, yang dikurangi itu hanyalah manifestasinya. Ya, manifestasinya. Nah, ini Pak Daniel, kalau misalnya seperti waktu kejadian Tuhan Yesus meredakan badai, apakah itu sifat ilahinya Pak yang dia gunakan? Nah, ketika dia ada di atas perahu yang dinakodai oleh murid-murid pada waktu itu Yesus tertidur. Sebenarnya di sini Yesus sedang memanifestasikan kealahannya dan juga sekaligus sebagai guru yang agung gitu ya. Saya ketika membahas
perikop itu saya berkata, tidak ada guru di tengah-tengah dunia ini yang dalam keadaan tidur dia bisa mengajar. Tetapi Yesus waktu itu tidur, sebagai manusia dia letih lelah tidur, tetapi keilahiannya tidak tidur. Oleh karena itu, keilahiannya itu menyuruh angin badai itu datang. Ya, kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur, bahwa api angin itu adalah suruhannya, gitu loh. Ya, jadi saudara tidak usah heran di situ. Lalu ketika Yesus bangkit dari ketika Yesus bangkit dari ketidurannya itu, dia menghardik angin itu. Lalu angin dan badai itu menjadi teduh seketika. Nah, artinya apa? Di situ dia sedang memanifestasikan tentang hakikat dan sifat keilahiannya yang berkuasa atas alam semesta. Berkuasa untuk menggelorkan, berkuasa juga untuk meneduhkan. Nah, makanya murid-murid bertanya, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Kan itu kan sebenarnya kan ini ujian sebenarnya ini. Ujian keimanan dari murid-murid. Karena kalau saudara baca dari pasal 1 sampai pasal 7 di dalam kitab Matius itu sudah sangat banyak Yesus menyatakan tentang keilahiannya. Ya. Nah, sampai pasal 8 ada mujizat-mujizat lagi. Lalu salah satu mujizatnya di situ adalah meneduhkan danau yang bergelora itu. Nah, itu sebenarnya adalah ujian iman dari Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi ternyata sampai pada saat itu murid-muridnya belum sadar, ya, kata orang Jawa belum ngeh, ya, masih melihat Yesus itu sebagai manusia biasa, dan karena itu mereka bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Lalu Yesus berkata, hai kamu orang-orang yang tidak beriman, kan gitu. Nah, jadi itu salah satu. Termasuk ini ya Pak Daniel, ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, mati, ya, bukan orang sakit, itu sifat keilahiannya Pak yang dia sifat bilang. keilahiannya. Makanya kan pernah ada ayat yang mengatakan bahwa ketika orang-orang Saduki tidak percaya ya Pak, dia adalah Mesias, lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dari atas, ya seperti itu. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Daniel. Ya, siapa lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya Ya. atau partisipasi? Atau Bu Heni, silakan Bu Heni. Ya, saya mau baca pertanyaan dari live chatting dari Bapak Jaguar Seru, ya. Bapak Jaguar Seru bertanya demikian. Apakah kuasa Bapa dan Roh Kudus yang bekerja? Iya. Jadi sekali lagi bahwa Bapa, Anak, dan Roh itu ketiganya yang esa dalam melakukan satu perkara-perkara mujizat atau sesuatu yang terjadi itu ketiganya terlibat di sana, atau paling tidak ketiganya menghendaki, karena di dalam Tritunggal yang kudus ini tidak boleh ada yang namanya kontradiksi. Namanya kudus artinya mereka selalu selaras sejalan. Ketiganya juga tidak terpisahkan. Nah, ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, dia senantiasa ada bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Tetapi pertanyaan ini jangan sampai menjurus kepada satu pertanyaan atau satu pemahaman bahwa sesungguhnya Yesus itu ya Bapa, Yesus itu ya Roh Kudus. Nah, jangan dilupakan bahwa pada satu saat jelas dalam Alkitab itu Bapa terpisah dari anak, maksudnya berbeda dari anak, dan anak berbeda dari Roh Kudus. Nah, jadi ada satu ketika di mana yang tampil di depan itu adalah Yesus, tetapi Bapa dan Roh Kudus itu ada di pengertian belakang, ya, dalam arti bahwa yang sekarang yang bertugas itu adalah Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu sebagai yang mendukung, yang merestui. Ya, itu satu jawaban yang saya berikan bahwa ya satu sisi memang Bapa dan Roh di situ terlibat, tetapi pada sisi yang lain karena Yesus itu adalah satu pribadi yang berbeda, maka dia melaksanakan tugas itu dari kehendaknya, dari kemauan rencananya, tetapi kehendak dan rencananya itu sama sekali tidak bertentangan dengan kehendak dari Bapa dan Roh Kudus. Karena ketiganya tidak terpisahkan, ketiganya juga tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Saya kira itu jawaban saya.
Baik, Pak. Ada satu lagi pertanyaannya, Pak, yang berkata demikian. Dengan kuasa apakah, maaf. Dengan kuasa apakah, oke yang ini. Dengan kuasa apakah Yesus melakukan semua mujizat ketika inkarnasi sedang keilahiannya telah dikosongkan? Iya. Nah, berarti tidak disimak tadi penjelasan saya di atas itu, bahwa ketika Yesus berinkarnasi bukan berarti dia menanggalkan keilahiannya. Ya, itu jangan disalah paham di situ. Ketika Yesus berinkarnasi, kealahannya itu tetap, tetapi ditambahi dengan hakikat dan sifat kemanusiaan, kecuali di dalam hakikat berdosa manusia itu. Nah, jadi pada Yesus ini melekat dua sifat, dua hakikat, yaitu sifat dan hakikat kealahan dan hakikat sifat kemanusiaan secara sempurna. Nah, jadi dengan kuasa mana Yesus melakukan mujizat ketika dia menjadi manusia? Ya, jangan lupa bahwa di dalam diri Yesus itu ada ilahi yang tetap berkurang, tidak berkurang 0,0001%, tidak berkurang sedikit pun, tetap 100%. Tetapi yang berkurang itu adalah manifestasi. Ya, saat itu bisa dibedakan antara manifestasi dengan keilahiannya. Ya, itu harus dibedakan itu. Keilahiannya sama sekali tidak berkurang, tetapi manifestasi atau demonstrasi lah, mendemonstrasikan tentang kekuasaannya itu tidak ditonjol-tonjolkan sepenuhnya, hanya pada momen tertentu, seperti pertanyaan Ibu Aling tadi itu, waktu di atas perahu bersama-sama dengan muridnya itu di situ dia pakai, dia nyatakan bahwa dia Allah mengatur alam semesta ini. Ya, jadi saya mau tegaskan lagi ya, yang berkurang itu bukan kealahannya, tetapi manifestasi kealahannya. Itu saja, Ibu. Iya, baik. Cuman hanya itu saja di live chatting. Kalau masih ada, nanti dipersilakan ya untuk ditanyakan. Kalau nggak sempat dijawab sekarang, untuk minggu depan kita akan jawab. Karena pelajaran ini masih bersambung ya di pertemuan yang ke-7. Ini hari ini pertemuan ke-6. Ya, dipersilakan Ibu Moderator. Ya, terima kasih. Pak Daniel, ini saya juga mau tanyakan mengenai benar kan ya Pak, bahwa masing-masing dari Allah Bapa, kemudian Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu mereka memang masing-masing mempunyai visi dan misi sendiri ya Pak, tapi saling berhubungan. Benar nggak Pak? Seperti itu. Ya. Visinya sama, tetapi peranannya berbeda-beda. Ya, visinya sama, peranannya berbeda-beda. Tetapi ketiga-tiganya tidak saling berpisah, juga tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Ya, itu. Saling melengkapi berarti ya, Pak Daniel. Ya. Ya. Saling kerjasama. Ya baik, siapa lagi Bapak Ibu yang bertanya mengenai materi malam ini, silakan. Tentunya masih stay di sini, masih bisa. Minggu depan kita inkarnasi bagian kedua, jadi mungkin untuk malam ini saya kira cukup dulu. Oh iya, benar Pak, lanjutkan nanti ya. Iya, baik. Intinya sudah pada paham ya Pak mengenai inkarnasi dari Tuhan Yesus. Pak Dani juga menjabarkannya dengan detail ya Pak. Tadi ayat-ayatnya juga terlampir ya. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus itu memang dia inkarnasi dari firman-Nya Allah, dan dia itu bukan dari biologis hubungan manusia, tapi memang dia dari naungan Roh Kudus ya Pak ya, melalui perawan Maria. Dan saya juga baru mendapat penambahan lagi Pak, bahwa oh ternyata Tuhan Yesus itu di dalam kandungan Bunda Maria itu tidak seperti manusia umumnya ya Pak, maksudnya dapat suplai makanan itu dari, iya saya baru tahu
Karena saya juga pernah mendengar Pak Daniel tentang bahwa ketika arkeolog dunia itu menemukan darah Yesus ya Pak ya, bahwa dibilangnya DNA-nya beda dengan darah manusia tuh Pak. Ya. Jadi saya pikir ini juga, saya baru tahu tuh Pak Daniel, puji Tuhan saya dapat pengetahuan tentang bagaimana proses Tuhan Yesus ketika di dalam rahim Bunda Maria ya terbentuk itu, berarti dia bukan makanan dari tubuh Bunda Maria, karena dia benar-benar dari Roh Kudus Allah ya yang menaungi dia, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, siapa lagi nih, kalau tidak ada mungkin kita tutup ya Pak kelasnya. Sepertinya sudah paham apa gimana ya, nanti dilanjutkan minggu depan. Oke, Pak Daniel closing statement-nya dan tutup doa untuk kelas kita ya Pak, dan doa berkat. Ya. Silakan Pak Daniel. Ya, saya lanjutkan apa yang Ibu Aling itu, bahwa kalau Yesus itu mendapat supply dari Maria, maka itu terbuka satu hubungan aliran darah, dan itu berpotensi untuk mewarisi sifat berdosa dari Maria. Sementara kalau kita tahu bahwa Yesus itu manusia yang tanpa dosa, sementara Maria itu orang yang Adam yang dirinya mewarisi dosa warisan. Nah, jadi itu hal yang sangat hakiki secara doktrinal. Nah, yang kedua, ternyata dari acara-acara di Sema Adonai ini, saudara-saudara, itu saling melengkapi. Ya, sejarah penebusan akan membahas tentang berit, perjanjian-perjanjian, salah satunya nanti akan dibahas adalah perjanjian Daud, perjanjian Abraham, ya, keturunannya akan menjadi berkat. Nah, ini berkaitan juga dengan Yesus Kristus. Dan finalitas dari Yesus Kristus itu artinya apa? Rumusan kristologi itu sudah selesai, tidak lagi permasalahan yang tersisa. Orang-orang yang memunculkan permasalahan kristologi itu sebenarnya adalah orang-orang yang lebih kepada akalnya daripada kepada apa yang Alkitab katakan. Nah, jadi karena itu maka bagus sekali ini acara-acara yang muncul di Sema Adonai ini, karena saling lengkap melengkapi satu dengan yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya harapkan supaya saudara ikuti semua itu, karena itu akan memberikan kepada saudara wawasan-wawasan Alkitabiah yang secara khusus berfokus kepada doktrin kristologi, dan dengan itu saudara akan lebih dalam memahami apa yang saya sampaikan kepada saudara pada malam ini. Nah, ini baru sesi pertama dari inkarnasi, nanti minggu depan sesi kedua. Nah, karena itu saudara sabar ya, kalau hal-hal jawab pertanyaan saudara, tunggu minggu depan akan terjawab. Nah, demikianlah pada malam ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa ada di dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami melalui pengajaran tentang Kristus pada malam ini. Ada banyak hal yang sudah kami dapatkan, sekalipun masih banyak hal juga yang belum kami pahami, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus-menerus menerangi hati pikiran kami. Alkitab akan terus juga menyatakan dirinya kepada kami, sehingga dengan membaca Alkitab dan dengan terang daripada Roh Kudus, kami sembah, yang kami percayai dan yang kami ikuti itu. Tolong kami Bapa, supaya pengetahuan kami semakin dalam, semakin sempurna, dan dengan demikian iman kami kepada Tuhan juga akan semakin benar. Bapa, hamba-Mu hanya menyampaikan sebatas yang sudah hamba-Mu pahami, tetapi kiranya Tuhan juga terus memberkati umat-Mu, dan dengan itu maka apa yang mereka dapatkan dari hamba-Mu pada malam ini, mereka akan tambahkan lagi dengan apa yang Tuhan nyatakan langsung dan juga melalui hamba-hamba Tuhan yang lain. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri kelas ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, ada di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri kelas kristologi inkarnasi Yesus yang pertama pada malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam kepadanya untuk pelayanannya. Semoga Tuhan memberkati pelayanan.
Baik Bapak Ibu yang terkasih, setelah sini masih ada kelas lanjutan, yaitu kelas sejarah penulisan. Jadi tetap stay ya Bapak Ibu untuk kita belajar tentang Alkitab. Baik, kelas ini juga akan tetap ada di minggu depan, di hari Jumat, di pukul yang sama, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.